Bagaimana jika di rumah kita ada seekor ular, yang ular ini nggak bisa dibuang, nggak bisa dibunuh. Kita hanya diberi dua opsi. Yang pertama, ular ini diberi makan. Semakin dia diberi makan, dia semakin besar dan semakin akan membahayakan kita. Semakin akan menerkam, menggigit kita. Yang kedua, dia tidak diberi makan, tapi dia tidak mati, namun dia tidak akan membesar dan tidak akan membahayakan. Dia lemah. Kira-kira kita akan pilih yang mana? Nah, berkaitan dengan hal ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang terjadi di zaman tabi'in yang menimpa seorang ulama besar, yakni Imam Malik bin Dinar. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang terkenal di era tabi'in, abad kedua Hijriah. Namun, sebelum beliau menjadi ulama besar, ternyata dulu beliau ini adalah seseorang yang dikenal buruk. Ibaratnya seorang preman yang sering bermaksiat, melakukan segala macam kejahatan. Dan hampir setiap hari hobinya ini meminum minuman keras, mabuk-mabukan. Namun beliau seorang manusia biasa yang tentunya ingin seperti orang lain, ingin menikah, ingin punya anak. Dan qadarullah, Allah memberikan jodoh. Singkat cerita, beliau menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lucu dan cantik, yang diberi nama Fatimah. Semakin hari Fatimah semakin besar, tumbuh lucu dan pintar, menggemaskan, membuat Malik bin Dinar semakin sayang, semakin suka. Dan sedikit demi sedikit Malik bin Dinar ini pun mulai meninggalkan kebiasaan buruknya, istilahnya mulai bertobat. Jadi ternyata ketika seseorang yang buruk itu dengan izin Allah bisa berubah, bisa taubat, bisa hijrah, bisa dengan asbab apapun. Salah satunya dengan asbab dia menikah dan dia punya anak, itu jadi dia mikir. Akhirnya dia berubah, taubat, hijrah, gitu. Ini yang pertama. Tapi ini kisah belum selesai. Nah, semakin hari Fatimah semakin tumbuh, usia 2 tahun, usia yang sangat menggemaskan, lagi lucu-lucunya. Ketika Malik bin Dinar ini mau minum lagi, mau mabok lagi, itu Fatimah melarang. Mungkin bukan dengan ucapan, tapi dengan kelucuannya, ya, dengan sinyal-sinyal yang membuat kayaknya saya harus bersyukur deh kepada Allah. Jangan sampai sudah dianugerahi anak yang lucu, yang cantik, diberi istri yang baik, tetapi saya malah bermaksiat, malah masih minum. Akhirnya dia pun bertobat. Tapi di usia ke-3 tahun Fatimah, yang dimana kecintaan Malik bin Dinar semakin besar, semakin sayang pada Fatimah, anak semata wayang, justru Allah menguji Malik bin Dinar. Allah menguji keimanannya. Dengan cara apa? Dengan diwafatkan Fatimah ketika usia 3 tahun. Sontak Malik bin Dinar itu merasa sangat terpukul, merasa benar-benar sedih karena ditinggalkan anak sematawayang yang sangat dicintainya. Membuat dia galau luar biasa. Akhirnya imannya pun kembali lemah, imannya pun ambruk lagi. Yang harusnya kan ketika dapat ujian kita sabar. Allah menguji, apakah merasa memiliki dengan anak itu, apakah akan tetap melanjutkan hijrahnya, apakah akan tetap dia bertobat, atau malah akan kembali lagi ketika Allah ambil lagi. Ternyata Malik bin Dinar tergoda rayuan setan, tergoda nafsu yang dimana dia memilih untuk kembali ke masa lalu. Karena kegundahannya membuat dia tuh ingin melampiaskan dengan kemaksiatan. Dia mulai mabuk lagi, mabuk lagi. Dan mabuknya ini lebih parah daripada dulu sebelum punya anak. Gitu. Nah, setiap hari dia mabuk, sampai mabuknya itu membuat dia tak sadarkan diri. Istilahnya dia pingsan lah ya, saking banyaknya minuman yang dia minum. Lalu ketika pingsan itu dia bermimpi. Dia melihat seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Terjadi huru-hara besar di mana-mana. Orang-orang menjerit ketakutan, histeris, mengerikan. Bumi bergoncang.
semuanya hancur, penuh dengan api. Nah, singkat cerita, dia seperti dikejar oleh seekor ular besar. Dia dikejar, dia pun lari mencari tempat aman. Dia lari sampai merasa benar-benar takut, merasa benar-benar seolah-olah itu nyata, mimpi itu nyata. Lalu di jalan dia bertemu seorang kakek, ya, seseorang yang sudah tua. Nah, kakek ini didatangi atau didekati oleh Malik bin Dinar, dan Malik bin Dinar meminta pertolongan, minta tolong pada kakek ini. Tolong saya dikejar ular. Nah, kakek ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata, ana doif, saya lemah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kakek ini pun menyuruh Malik bin Dinar untuk pergi ke sebuah tempat. Dia pun pergi. Nah, ternyata tempat itu tempat yang di sana tidak ada jalan, yakni kuldesak, buntu, nggak ada jalan buntu. Yang ada hanya lembah api yang menyala-nyala. Jadi hanya ada dua pilihan: kembali tetapi di sana ada ular yang siap menerkam, menggigit, memangsanya, atau terjun ke lembah api tersebut. Akhirnya dia kembali ke kakek tersebut dan berkata bahwa tempat itu jalannya buntu. Akhirnya kakek ini pun memberikan solusi lagi, memberikan saran lagi, coba jalan yang lain deh, coba jalan yang lain. Nah, Malik bin Dinar mengikuti, masuk ke sebuah jalan, lari, masih dikejar ular tuh. Dan ternyata di sana ada sebuah bukit, yang dimana di bukit tersebut banyak anak-anak kecil yang sedang bermain. Dan terdengar suara, Fatimah, tolong ayahmu. Nah, ternyata yang dipanggil oleh anak-anak itu adalah Fatimah, anaknya Malik bin Dinar. Dan bertemulah Malik bin Dinar dengan Fatimah. Dan ular yang mengejar di belakang itu mulai mendekati Malik bin Dinar. Namun Fatimah menyelamatkannya. Ayahnya dipegang dengan tangan kanannya, sedangkan dia menepis ular itu dengan tangan kirinya. Ditepis. Selamatlah Malik bin Dinar. Namun tetap dalam keadaan sangat ketakutan. Nah, ketika itu Malik bin Dinar ini bertanya, wahai Fatimah, coba terangkan, coba jelaskan, apa maksud ini? Ular itu apa? Gitu ya. Kalau kita secara mudahnya gitu tuh. Fatimah menjelaskan bahwa ular ini adalah amal-amal keburukan ayah. Ular-ular ini itu kemaksiatan ayah selama ini. Jadi semakin ayah berbuat maksiat, semakin besar ular ini. Seolah-olah ketika kita bermaksiat, berbuat dosa, meninggalkan sholat, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan melakukan yang dilarang oleh Allah, itu kita sedang memberi makan ular tersebut agar semakin besar. Untuk kita juga, untuk menerkam kita juga. Dan di akhirat itu, dosa-dosa kita itu akan membentuk sosok atau fisik yang akan menyiksa kita. Jadi dosa-dosa itu nanti yang sekarang nggak kelihatan, di akhirat itu akan berubah jadi fisik yang menyeramkan, yang justru yang akan menyiksa kita. Jadi sekali lagi, semakin kita yang namanya bermaksiat, itu semakin kita seolah-olah menguatkan, membesarkan ular tersebut. Gitu. Nah, terus Fatimah menjelaskan bahwa orang tua tadi adalah laki-laki yang dia itu amal kebaikan ayah. Dia lemah, dia doif, karena ketika ayah hidup, ketika ayah di dunia, ayah itu sedikit sekali berbuat kebaikan, sedikit beramal, hingga seolah-olah jarang ngasih makan kepada orang tersebut, jadi lemah. Tapi kalau dikasih makan terus-terusan dengan amal kebaikan, itu jadi kuat. Jadi nanti pelindung di sana, jadi syafaat dengan izin Allah. Jadi ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu di akhirat akan menjadi penolong kita. Bahkan di alam kubur itu kan membentuk sosok yang sangat rupawan. Man anta, siapa kamu? Ketika kita bertanya pada sosok yang datang, dia menjawab, saya amal kebaikanmu. Dengan wajah yang sangat tampan kalau datang pada laki-laki. Kalau datang pada perempuan, wajah yang sangat cantik, wangi, menyenangkan dilihat, dan itu menemani di kubur tuh. Tapi amal keburukan akan datang sangat menyeramkan ketika orang itu berbuat buruk. Itu. Nah, dari pelajaran ini kita simpulkan bahwa ada banyak hikmah, tapi ada 2 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama tadi, jadi kembali ke cerita awal, kalau di rumah kita ada ular,